Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kava Rabbit. Bagi teman-teman yang baru gabung, silahkan tonton dulu videonya. Kalau kalian suka, kalian bisa like dan subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang. Kali ini saya akan membuat video singkat tentang hal yang sedang terjadi ya. Jadi beberapa minggu ini harga pelet kelinci itu sering naik ya, bukan sering, 2 kali berturut-turut naik. Dari yang dulu 180, terus 190, sekarang 200. Nah, banyak peternak-peternak yang gulung tikar. Kali ini saya akan membahas tentang ternak kelinci itu masih bisa untung atau tidak. Saksikan terus videonya agar kalian bisa paham, dan kalau bermanfaat kalian bisa share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi beternak kelinci itu untung atau tidak? Jawabannya dari saya, tergantung manajemen pakannya. Kalau peternak tersebut menggunakan full pellet dengan jenis kelinci yang kisaran harganya rendah, ya bisa dibilang kurang menguntungkan. Namun apabila peternak tersebut pandai dalam menyikapi harga pakan yang sering naik dengan menambahkan seperti rumput odot, rumput lapangan, atau daun-daun yang lain, saya rasa tetap bisa untung. Jadi manajemen pakannya yang harus diperbaiki, bukan merek pakannya yang harus diganti. Karena kalau kelinci itu pencernaannya tunggal, jadi saat ada pergantian pakan, kebanyakan kelinci itu susah adaptasi, sering terjadi mencret, bahkan kematian pada bayi kelinci atau anakan kelinci secara massal. Jadi lebih baik kita bukannya mengganti merek pakan, tapi menambahkan hijauan dan mengurangi takaran pakan kelinci tersebut. Jadi kalau faktor utamanya itu manajemen pakan, kalian bisa buat bank pakan beriringan dengan saat kalian beternak kelinci. Jadi mungkin awal-awal kalian masih full pellet, namun 1 bulan atau 2 bulan kemudian karena bank pakan sudah siap, kalian bisa memulai manajemen pakan dengan menggunakan pakan hijauan sebagai pengganti pakan pelet. Bukan 100%, namun menyesuaikan kondisi di kandang teman-teman. Jadi bertahap. Mungkin awalnya 70% pelet, 30% hijauan, nanti lanjut ke 50% pelet, 50% hijauan, atau 35% pelet dan 65% hijauan. Itu tergantung pemiliknya dan pengaplikasian di kandang masing-masing peternak. Terus kemarin ada subscriber yang tanya, rumput apa namanya ya, rumput paradis atau apa itu, baik nggak buat kelinci? Kalau saya terus terang tidak terlalu meneliti soal kandungan pada hijauan atau rumput atau daun-daun lainnya. Yang saya buat acuan adalah ketika kelinci tersebut doyan, saya anggap itu baik untuk kelinci. Jadi dulu awal-awal kelinci saya kasih odot itu pada nggak mau. Terus saya latih pelan-pelan dengan saya berikan rumput odot yang masih muda. Saya potong kecil-kecil, saya masukkan ke
tempat makannya, jadi aromanya bisa keluar. Terus karena masih muda pasti otomatis lebih fresh ya, lebih fresh, lebih empuk. Jadi kelinci mulai doyan. Setelah mulai doyan baru saya kasih yang tua dan yang muda, saya kasihkan semuanya. Jadi kalau ada yang bertanya rumput ini bagus apa enggak, daun ini bagus apa enggak, coba dikasihkan dulu ke kelincinya. Apakah ada indikasi problem pada kelinci, atau malah justru nafsu makannya bertambah, atau mungkin bisa digunakan sebagai terobosan alternatif pakan pengganti pelet. Jadi kalian bisa browsing di internet lalu kalian praktekkan. Masalah kandungan nutrisinya nanti bisa browsing di internet. Terus faktor yang kedua, ternak kelinci untung atau tidak tergantung lancar atau tidaknya produksi indukan di kandang kelinci teman-teman. Jadi kalau ada indukan yang problem, diusahakan ditangani. Lalu kalau memang sudah mentok nggak bisa, seperti yang kemarin ada indukan problem ya, sebelah sini ini anakannya mati semua teman-teman, padahal sudah diupayakan disusui secara manual. Namun setelah saya tinggal dan kondisi anaknya sudah disusui, anaknya malah dikencingin induknya. Jadi induknya itu buang urin di kotak beranak. Alhasil anaknya mati karena kedinginan. Jadi mungkin setelah ini indukan itu akan saya potong atau saya jual. Jadi menyikapi indukan-indukan yang problem segera ditangani kalau masih bisa ditangani. Kalau nggak bisa, langsung dijual atau dipotong saja, terus diganti dengan indukan yang baru. Menurut saya seperti itu. Terus penunjang lancarnya produksi biasanya juga berpengaruh di pejantan yang bagus. Kalau kalian punya pejantan yang bagus, kalian boleh memiliki satu pejantan saja dengan 7 indukan. Namun kalau pejantan kalian rasa kurang bagus, kalian tambah satu lagi buat cadangan atau buat pengganti yang utama. Sekalian ini ada indukan yang baru beranak tadi pagi. Tuh. Ada 7 ekor. Jadi kalau produksi lancar, terus nanti pengeluaran di angka pakan kita tekan dengan rumput odot. Terus kalau produksinya anaknya banyak, otomatis untungnya bertambah banyak. Jadi kemungkinan kalau kelinci beranak 5 ekor itu yang 2 buat ganti pakan, yang 3 itu keuntungan. Terus masalah yang terakhir adalah pemasaran. Jadi ternak kelinci untung atau tidak menyesuaikan kondisi lingkungan. Kadang ada lingkungan yang sulit untuk jual, adanya itu di pengepul. Kalau kita jual ke pengepul, biasanya harganya jauh lebih murah dibanding kita jual secara ecer. Jadi kita harus pinter-pinter mengatur pemasaran. Jangan malu untuk posting dagangan kalian hasil panen di grup-grup Facebook, di WhatsApp, atau di Instagram. Apapun yang bisa menjadi tempat untuk memasarkan kelinci kalian harus lakukan. Pokoknya intinya jangan malu. Nanti insya Allah rezeki akan datang setelah kalian berikhtiar. Jadi bagi peternak, jangan menyerah, tetap kalau ingin sukses di dunia perkelincian, ya kalian harus pandai-pandai mengatur manajemen pakan, terus produktivitas indukan, sama pemasaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.